Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan sistem, ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai berpikir secara sistem. Mungkin saya sedikit mengulang mengenai apa yang dimaksud dengan sistem. Jadi, sistem itu merupakan satu kesatuan di mana di dalam kesatuan itu ada komponen atau elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Karena komponen itu sebetulnya merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi khusus. Jadi masing-masing mempunyai fungsi khusus, kemudian dia bersinergi membentuk suatu fungsi yang lebih besar. Nah, nanti Anda akan mengenal dalam sistem itu ada subsistem. Jadi ada, dalam satu sistem ada bagian dari sistem yang disebut dengan subsistem. Kemudian subsistemnya itu sendiri, kita bisa membuat sub-subsistem lagi, tergantung dari karakteristik sistemnya. Jadi ada satu sistem besar, kemudian di bagian ada bagian sistem, namanya subsistem. Kalau ada di dalam subsistem ada bagian sistem lagi, ada disebut sub-subsistem. Nah, sampai mana Anda mengidentifikasi bagian-bagian dari sistem itu, tergantung Anda mendefinisikan satu sistem itu. Jadi nanti ada yang disebut dengan boundary system. Bagaimana kita membatasi suatu sistem. Kenapa perlu dibatasi? Karena ketika kita mempelajari satu sistem, kita harus tahu ruang lingkupnya. Karena kalau tidak dibatasi, maka kita akan kesulitan untuk mendefinisikan sistem tersebut. Ya. Jadi sistem itu adalah terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing bagian itu mempunyai fungsi, kemudian dia bersinergi menghasilkan suatu fungsi yang lebih besar. Contohnya misalnya sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu subsistemnya ada apa saja? Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus. Itu adalah subsistemnya. Nah, nanti masing-masing subsistem itu dia bekerja sama, mempunyai fungsi masing-masing, bekerja sama, sehingga dia berperan sebagai fungsi yang lebih besar, yaitu fungsi sebagai sistem pencernaan. Dia mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang nanti akan ditransfer ke seluruh tubuh sebagai sumber energi. Nah, sementara kalau subsistemnya itu sendiri, mereka punya fungsi masing-masing. Misalnya di mulut dia berfungsi untuk mengubah ukuran makanan dari ukuran yang besar menjadi lebih kecil. Di dalam mulut itu sebetulnya masih ada lagi bagiannya, ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah dia menghasilkan enzim berperan untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Jadi selain mengubah ukuran juga ada berperan di situ enzim. Juga berfungsi untuk memberikan kelembaban pada makanan karena ada ludah di situ berperan sehingga memudahkan untuk ditelan. Kemudian di lambung mempunyai fungsi, dia menghasilkan enzim, menghasilkan HCl dan seterusnya. Jadi bagian-bagian komponen itu saling mempunyai fungsi masing-masing tapi bersinergi sehingga dia menghasilkan suatu fungsi yang lebih besar. Nah, jadi komponen itu di dalam komponen itu ada aliran
ada aliran, bisa alirannya informasi, bisa materi maupun energi. Nah, jadi kalau kita berbicara sistem, nanti Anda harus mengenal beberapa elemen pada sistem. Ya, yang pertama itu adalah objek. Apa itu objek? Objek itu adalah dia mempunyai identitas. Misalnya gini, pada sistem pencernaan, maka objek-objek atau komponen yang ada di dalamnya itu ada tadi mulut, ada lambung, ada usus. Sementara atribut itu adalah yang melekat pada objek itu. Nah, biasanya yang melekat pada objek itu adalah perannya. Misalnya mulut dia berperan untuk mengubah ukuran makanan, untuk menghasilkan enzim, amilase, untuk memberikan kelembaban sehingga mudah ditelan. Usus itu atributnya. Nah, kemudian hubungan internal itu berarti melihat hubungan antara objek itu sehingga dia mempunyai suatu fungsi yang lebih besar. Sementara lingkungan itu adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Jadi kalau kita misalnya kita ingin mempelajari sistem pencernaan, maka sistemnya itu adalah sistem pencernaan. Segala sesuatu yang di luar sistem pencernaan itu disebut dengan lingkungan. Jadi segala sesuatu yang ada di luar sistem pencernaan atau lingkungan. Misalnya begini, saya berikan contoh sistem yang lain. Jadi sel merupakan satu sistem, atau amuba merupakan satu sistem, satu individu amuba. Di dalam individu amuba sebagai satu sistem dia mempunyai objek-objek atau subsistemnya. Di sana ada badan Golgi, ada inti sel, ada ribosom. Nah, itu adalah komponen-komponennya. Nah, sementara yang di luar dari amuba itu, maka itu adalah lingkungannya. Sama halnya juga tadi, di luar sistem pencernaan dan lingkungannya. Nah, ketika kita mendefinisikan sistem, itu tergantung dari kita bagaimana mendefinisikan. Misalnya sebagai contoh, kalau Anda mendefinisikan sistem pencernaan, maka di dalam sistem pencernaan itu ada sistem, ada tadi lambung, mulut, usus, dan lain-lain. Tapi bisa saja kita mendefinisikan sistem itu sel, padahal sel itu adalah bagian dari sistem pencernaan. Tapi kalau kita mendefinisikan sel sebagai satu sistem, maka kita melihat sel adalah sebagai satu sistem. Sementara di luar dari sel itu adalah lingkungan. Jadi bagaimana kita mendefinisikan sistem itu tergantung kita membuat boundaries dari sistemnya atau batasan dari sistemnya. Makanya kita harus mendefinisikan sistemnya supaya kita bisa mempelajari apa yang terjadi dalam sistem tersebut. Nah, kalau kita berbicara sistem, jadi kalau kita berpikir sistem, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau kita berpikir sistem, maka kita berpikirnya mengarah pada tujuan. Jadi bagaimana sistem itu mencapai satu tujuan. Jadi ketika kita menganalisis sistem, mempelajari sistem, maka patokan utamanya adalah berbasis pada tujuan. Jadi ketika tujuannya sudah ditetapkan, maka kita mengidentifikasi sistemnya, mengidentifikasi subsistemnya. Apakah subsistem itu saling bersinergi untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan atau tidak. Kalau terjadi kontradiktif, apa yang harus dilakukan? Jadi patokan utamanya adalah berbasis pada tujuan. Nah, dalam sistem itu juga ada yang disebut dengan input, ada proses, ada output. Jadi kalau kita berbicara sistem, maka ada masukan, ada proses di dalam sistem, kemudian output adalah yang dihasilkan. Misalnya contoh, kalau kita melihat setrikaan yang paling mudah. Setrikaan sebagai satu sistem. Inputnya adalah apa? Yang tahu? Listrik. Listrik. Listrik, Pak.
maka terjadi proses di dalam setrikaan. Outputnya apa? Panas. 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 Jadi dalam satu sistem itu input diproses menjadi output. Tujuannya adalah untuk menghasilkan panas. Jadi setrikaan itu adalah suatu sistem yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan panas. Bagaimana inputnya adalah listrik, di sana ada proses, kemudian keluarnya berupa panas. Nah, segala sesuatu yang ada di luar setrikaan itu disebut dengan lingkungan. Nah, maka kita bisa membuatkan batasan boundaries dari sistem itu. Tadi setrikaan adalah sebagai satu sistem. Nah, di dalam sistem itu juga kita mengenal adanya umpan balik atau mekanisme pengendalian. Nanti kita akan berbicara mengenai sistem terbuka dan sistem tertutup. Apa yang maksud umpan balik itu? Umpan balik itu adalah bahwa ternyata output yang dikeluarkan itu menjadi salah satu bagian untuk mengendalikan masukan atau bisa juga mengendalikan proses. Misalnya gini, ketika Anda menggunakan setrikaan, Anda mengatur suhunya itu 30 derajat. Ya, maka ketika listrik masuk, dia akan memanaskan elemen sampai suhu 30. Ketika dia 31, maka dia akan mengontrol supaya listriknya itu inputnya tidak masuk. Energinya tidak masuk, sehingga tidak memanaskan elemen lebih dari 30 derajat. Ketika dia berkurang, maka dia akan memberikan stimulus juga kepada sumber listrik. Ketika aliran masuk, untuk memasukkan lagi listrik, supaya memanasi elemen sampai 30 derajat. Terus begitu. Itu yang disebut dengan feedback. Itu juga sama dengan AC. AC, kalau kita nyalakan misalnya 18 derajat, nah ketika suhunya panas, lebih dari 18 derajat, maka AC nyala. Tapi ketika dia sudah dingin, AC mati. Naik lagi suhunya, nyala lagi. Itu yang disebut dengan umpan balik. Di mana output yang dihasilkan itu mengontrol proses atau mengontrol masukan ke dalam satu sistem. Itu yang disebut dengan sistem tertutup. Jadi sistem tertutup itu adalah satu sistem di mana outputnya itu bisa mengontrol inputnya, bisa mengontrol prosesnya. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan sistem tertutup. Sementara sistem terbuka adalah sistem yang dimana outputnya itu tidak mempengaruhi inputnya atau prosesnya. Misalnya begini, ketika Anda menggunakan jam tangan itu Anda menggunakan baterai. Ya. Nah, ketika baterainya penuh, maka sistem jam itu akan bekerja secara maksimal. Tapi ketika muatan baterainya berkurang, maka otomatis dia tidak maksimal. Bisa menyebabkan kelambatan dari pergerakan detiknya, sehingga si jam itu menjadi telat. Asalnya tepat, menunjukkan jam 10, ternyata lama-kelamaan karena baterainya berkurang, maka gerakan detiknya berkurang, maka dia akan telat si jamnya. Nah, ternyata ketelatan jam ini, output itu tidak mengatur, meningkatkan kembali baterainya. Sehingga apa yang terjadi? Terus dia terjadi keterlambatan di jam tangan tersebut. Itu yang disebut dengan sistem terbuka. Sistem terbuka itu artinya dia tidak mengontrol kembali input atau prosesnya. Nah, contoh lain kalau di biologi, contohnya adalah bagaimana diatur kadar glukosa dalam darah, di mana di sana ada
insulin dan glikogen. Insulin berperan untuk apa? Insulin untuk apa? Mengubah glukosa jadi glikogen. Glukosa menjadi glikogen. Kalau glikogen? Jadi? Kalau glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Oke. Nah, sobat, jelaskan. Sistem tertutup dalam pengontrolan gula dalam darah. Jadi, lanjut. Ya. Ya apa, Pak? Sistem tertutup pada pengontrolan gula pada darah. Kan output itu akan sebagai umpan balik atau mengontrol input atau proses. Mana ya? Tadi udah dijelaskan. Udah tinggal menjelaskan. Ya. Kalau insulin kan outputnya berarti glikogen ya. Ya, mengubah glukosa menjadi glikogen. Berarti outputnya glikogen ya, Pak? Ya. Glikogen bisa mengontrol insulin. Oke, ada yang bantu? Sarah bisa bantu? Lupa lagi, Pak. Hah? Contohnya, saya jelaskan. Jadi nama sistemnya, Anda harus definisikan nama sistemnya adalah tujuannya mengatur kadar gula dalam darah. Ya. Jadi tujuan dari sistem itu adalah mengatur kadar gula dalam darah. Jadi output yang dihasilkan itu adalah kadar gula dalam darah. Prosesnya apa? Prosesnya dalam sistem. Jadi kalau kita buat kotak, ini input kadar gula awal, output kadar gula akhir. Ya. Karena tujuan dari sistem itu adalah mengatur kadar gula dalam darah. Berarti kadar gulanya harus tujuannya agar kadar gula dalam darah normal. Nah, ketika bagaimana proses di dalamnya? Nah, proses dalamnya tadi ada peranan insulin dan glukagon. Insulin mengubah glukosa menjadi glikogen, glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, ketika kita makan, maka kandungan glukosa dalam tubuh kita akan meningkat. Apa yang terjadi kalau glukosanya lebih dari kadar normal, maka ketika masuk ke dalam sistem, maka insulin akan mengubah sebagian glukosa menjadi glikogen. Sehingga outputnya adalah kadar gula yang normal di dalam darah. Tapi apa yang terjadi ketika setelah makan kemudian beberapa jam kadar gulanya menurun, maka kadar gula masuk itu akan turun di bawah normal. Apa yang terjadi? Di dalam sistem akan mengubah glikogen menjadi glukosa oleh glukagon, sehingga outputnya tetap dalam kondisi normal. Begitu. Jadi di sini ketika output itu dalam kondisi normal, maka dia akan mengatur proses inputnya gula dan perubahan glukosa menjadi glikogen. Tapi kalau dia di bawah normal, maka dia memberikan pengendalian umpan balik supaya glukagonnya berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. Begitu. Jadi kalau kita
berbicara sistem, maka kita harus tetapkan dulu tujuannya. Berdasarkan tujuan itu, maka kita bisa mempelajari sistemnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengaturan kadar gula dalam darah, maka ada subsistem di situ. Subsistemnya apa? Satu, subsistem dari pengubahan glukosa menjadi glikogen oleh insulin, dan ada subsistem yang kedua adalah mengubah glikogen menjadi glukosa oleh glukagon. Jadi ada dua subsistem. Subsistem insulin dan subsistem glukagon, ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Saya Pak, Ya, silakan. saya mau bertanya, jadi kan tadi harus menetapkan tujuan di awal ya untuk menentukan kerja suatu sistem. Nah, apakah tujuannya itu harus menghasilkan suatu kesetimbangan dalam sistem tertutup atau tidak selamanya seperti itu? Kan kalau tadi contohnya berarti dalam keadaan setimbang kan? Baik, terima kasih, bagus pertanyaannya. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai pengaturan kadar glukosa, memang tujuan utamanya adalah mengatur keseimbangan kadar glukosa dalam darah, ya. Karena tujuannya itu. Tapi kalau kita mempelajari satu sistem yang lain, akan berbeda. Misalnya contohnya sistem kalau kita misalnya di luar biologi, misalnya kalau sistemnya merupakan sistem perusahaan, tujuannya adalah untuk menciptakan keuntungan, bukan kesetimbangan. Jadi tujuan nanti ketika kita mempelajari sistem, bagaimana sistem itu bekerja untuk menghasilkan suatu keuntungan. Misalnya kalau dalam sistem pengolahan pencemaran, maka tujuan fungsi itu adalah bagaimana mengendalikan supaya kadar polutannya itu berada di bawah ambang batas. Ya. Nah, jadi ketika kita mempelajari satu sistem, maka kita harus berpatokan pada tujuannya. Nah, tujuan itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan tujuan itu. Makanya kalau kita ingin, jadi salah satu yang digunakan untuk pemecahan masalah itu adalah dengan menggunakan pendekatan sistem. Artinya cara pandang kita memandang suatu permasalahan itu menggunakan sistem, tapi berbasis pada pencapaian dari tujuan. Nanti kita akan bahas ya, di bawah nanti akan dibahas. Ya, amanah ya. Baik, nanti saya akan jelaskan pada tahapan pendekatan sistem. Nah, jadi pada prinsipnya begini, dalam komponen sistem itu ada objek itu adalah bagian yang kita pelajari dalam sistem, kemudian ada atribut itu adalah sifat yang menyertai pada sistem itu. Misalnya dalam sistem pengaturan kadar glukosa ada insulin, maka atributnya itu adalah dia berfungsi sebagai pengubah glukosa menjadi glikogen. Aktivitasnya tadi mengubah itu. Bagaimana prosesnya? Dijelaskan dalam aktivitas. Kemudian sumber dayanya apa? Di mana di sini adalah sumber daya yang digunakan, memerlukan energi, adanya glukosa, dihasilkannya glikogen, seperti ini. Jadi ini satu sistem dalam satu komponen sistem. Saya ingin berikan contoh ke yang lain. Misalnya nih, ini adalah contoh di dalam kegiatan di bank. Tapi saya ingin mengambil satu bagian saja, yaitu mengenai antrian pelanggan. Jadi kita ingin membatasi bahwa dalam bank itu tidak melihat bank sebagai satu sistem, tapi hanya sebagian dari mendefinisikan sebagian dari aktivitas bank itu menjadi satu sistem, yaitu mengenai antrian dari pelanggan. Nah, berarti entitasnya adalah pelanggan. Nah, kalau kita berhubungan dengan antrian, maka ini ada hubungannya dengan nilai saldo.
dan aktivitasnya menyimpan dana. Karena kalau nilai saldonya menyimpan dananya lebih banyak, maka dia akan memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan kalau jumlahnya sedikit. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kedatangan dan kepulangan dari pelanggan. Dari pelanggan. Jadi kalau misalnya kedatangannya lebih banyak, maka dia akan menyebabkan antrian lebih banyak. Nah, oleh karena itu, dilihat adalah bagaimana tingkat kesibukan kasir dan jumlah pelanggan yang mengantri. Jadi ini adalah satu sistem antrian di bank. Jadi di sini ada variabel-variabel yang mempengaruhi kenapa terjadinya antrian pada bank. Begitu juga sama dengan kereta. Nah, kereta ini berarti kan yang dilihatnya adalah penumpangnya. Saya kembali yang ke bank. Ke bank ini tujuannya adalah bagaimana kita mengatur agar sistem antrian pelanggan pada bank ini tidak menumpuk. Maka nanti kita akan melakukan pemodelan di sini agar kita bisa menciptakan suatu mekanisme antrian yang tidak menyebabkan antrian yang panjang. Begitu juga sama dengan kereta. Jadi ini adalah beberapa contoh sistem, di mana di sana ada elemen-elemen dari sistem, ada entitas, ada atribut, ada aktivitas, ada event, ada state-nya. Nah, jadi pada prinsipnya begini, sistem itu ada input, ada proses, ada output. Nanti kalau yang sistemnya tertutup, maka output ini dia bisa berfungsi sebagai umpan balik untuk mengatur kinerja daripada proses sistem tersebut. Ini yang disebut dengan kotak yang ini adalah kotak yang menunjukkan sistem. Bagaimana sistem itu terorganisir dalam kotak ini. Sementara yang di luar kotak itu adalah lingkungan luar. Ya, lingkungan luar. Nah, kemudian saya sedikit mengulang materi yang minggu lalu mengenai berpikir sistem. Jadi kalau kita ingin memecahkan suatu permasalahan dengan pendekatan sistem, berarti kita harus mempunyai pandangan bahwa permasalahan itu merupakan suatu kesatuan yang disebut dengan sistem, di mana dalam sistem itu ada bagian-bagian, di mana bagian-bagian itu saling ada keterkaitan. Jadi kita harus punya persepsi bahwa komponen-komponen itu ada keterkaitan, ada saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, dan dia bekerja sama untuk membentuk suatu fungsi yang lebih besar. Kemudian intinya adalah bahwa dalam sistem itu hasil yang dimunculkan berupa output itu merupakan hasil sintesis dari beberapa komponen yang bergabung. Jadi karena adanya kerjasama antara subkomponen, subsistem tersebut atau komponen tersebut atau objek tersebut, ketika dia bergabung, bersinergi, dia menghasilkan satu sintesis yang disebut dengan output tersebut. Jadi ini merupakan penggabungan dari kerjasama antara subsistem. Nah, output itu adalah menyebabkan kemunculan. Kemunculan ini adalah produk akibat terjadinya kerjasama dari subunit itu, sehingga dia mensintesis suatu kemunculan. Dan di dalamnya ada umpan balik. Jadi jadi output itu akan menjadi faktor pengendali terjadi pada proses di dalam suatu sistem. Di mana di dalam sistem itu terjadi ada unsur sebab akibat, kausalitas, bahwa kalau komponen A berperan dengan baik, komponen B berperan dengan baik, komponen C berperan dengan baik, akan menghasilkan suatu kemunculan dan mensintesis sesuatu yang baru yang menjadi output. Tapi kalau misalnya ada kerusakan di komponen A, komponen B, dan komponen C, maka ini menyebabkan dampak kepada berfungsinya
efisiensi atau efektivitasnya dari sistem tersebut. Dan yang keenam ini adalah pemetaan sistem. Jadi nanti kalau kita berpikir sistem, bagaimana kita melihat pola atau perilaku dari sistem itu, kita harus tahu pemetaannya seperti apa. Oleh karena itu nanti dalam pendekatan sistem, bagaimana kita mendefinisikan sistem itu, harus memetakan sistem, harus mengidentifikasi sistem. Jadi untuk apa sistem itu kita pelajari? Jadi begini, daripada prinsipnya kalau kita mempelajari alam, maka alam itu sangat kompleks. Begitu banyak komponen atau komponen-komponen dari sistem alam ini yang sulit untuk kita pelajari. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mempelajari satu sistem yang begitu besar, maka kita membuat satu model. Model itu adalah suatu proses penyederhanaan dari sistem yang kita pelajari. Oleh karena itu, kenapa kita tidak melakukan analisis? Karena kalau melakukan analisis, maka akan banyak sekali variabel yang akan kita pelajari. Sehingga ini akan kita memahami sistem itu. Bukan berarti metode analisis kurang baik. Metode analisis juga bisa digunakan, akan tetapi ruang lingkupnya sangat terbatas. Jadi misalnya pengaruh dari suhu terhadap pertumbuhan, maka yang akan terlihat hanya pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan tidak menunjukkan real kondisi sistem itu. Tapi kalau misalnya kita melihat apa sih yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, maka kita harus mengidentifikasi subsistemnya. Ada objek-objeknya, ada suhu, ada nutrisi, ada intensitas cahaya. Jadi ternyata ketika dampak terhadap pertumbuhan itu banyak variabel yang berperan, dan kita harus melihatnya secara bersamaan antara pengaruh variabel-variabel itu dan dampak secara keseluruhan terhadap pertumbuhan. Oleh karena itu, maka kita dalam mempelajari suatu sistem, maka kita harus melakukan penyederhanaan yang disebut dengan model. Nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana membuat model ini di minggu depan. Jadi bagaimana kita menyederhanakan membuat model agar kita bisa memahami apa yang terjadi pada sistem tersebut. Jadi sebetulnya model ini berperan fungsinya ini, memahami proses yang terjadi. Kalau tadi kan kita berbicara input, proses, output. Nah, prosesnya ini yang sulit kita pelajari. Karena begitu banyak faktor yang ada dalam proses itu. Tapi kita bisa melihat perilaku dari sistem itu. Nah, memahaminya dengan melihat pola yang terus berulang, perilaku dari sistem itu, maka kita bisa memahami sistem tersebut. Dan bisa juga digunakan untuk memprediksi. Jadi, kalau seandainya terjadi perubahan satu variabel, akibat dampak tertentu, maka akan menyebabkan perubahan apa pada sistem itu? Akan menyebabkan perubahan apa pada output yang dihasilkan oleh sistem itu? Maka kita bisa gunakan untuk memprediksi. Dan juga berperan untuk menunjang keputusan. Nanti ketika kita membuat model pada sistem, maka kita sebetulnya bisa mengembangkan skenario-skenario apa yang perlu dilakukan. Jadi kita bisa mempunyai hipotesis. Mungkin bisa skenario A, bisa skenario B, bisa skenario C. Nah, kalau kita sudah membuat modelnya, kita bisa mensimulasikan, kita masukkan intervensi skenario-skenario itu, kemudian nanti bisa dilihat outputnya seperti apa. Nah, ketika kita mendapatkan output yang terbaik, itulah skenario yang akan kita gunakan. Diambil sebagai keputusan. Nah, kalau kita bicara jenis model, kita ada bermacam-macam model nih. Ada model fisik. Jadi kalau model fisik itu model yang terlihat jelas. Misalnya maket, model mobil-mobilan. Jadi kalau model mobil-mobilan itu artinya persis dengan mobil realnya, akan tapi ukurannya yang diperkecil. Maket misalnya, itu model rumah. Persis dengan modelnya, tapi ukurannya diperkecil. Jadi bentuknya bentuk benda.
Ada yang disebut dengan model abstrak. Nah, model abstrak itu dia tidak berupa benda, tapi bisa sifatnya konseptual. Model abstrak ini bisa sifatnya kualitatif, bisa sifatnya kuantitatif. Nah, model abstrak itu misalnya apa? Menjelaskan bagaimana misalnya ketahanan pangan Indonesia. Nah, biasanya di sana ada hubungan, ada komponen-komponen yang membangun dari sistem ketahanan pangan Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu bisa dipelajari dalam model itu. Itu yang disebut dengan model abstrak. Lebih mengarah kepada model mental. Model mental itu adalah model yang sifatnya kognitif, pengetahuan, yang menjelaskan proses. Seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan model kuantitatif. Model kuantitatif ini itu merupakan bagian daripada model abstrak sebetulnya. Tapi dia menggunakan rumusan-rumusan matematik. Sehingga data-datanya sifatnya kuantitatif, dan inilah model kuantitatif inilah yang biasanya digunakan untuk memprediksi. Karena yang dihasilkan adalah berupa data angka. Ini yang dipergunakan untuk memprediksi. Kemudian ada model empirik. Nah, model empirik itu lebih mengarahkan pada melihat hubungan antara input dan output, tapi tidak menjelaskan proses. Sementara model mekanistik ini lebih mengarahkan kepada mekanisme proses yang terjadi. Nah, secara umum model itu ada dua, ada model statis, ada model dinamis. Nah, model statis ini dihubungkan dengan waktu. Biasanya kalau model statis ini tidak ada hubungannya dengan waktu, maka tidak ada perubahan seiring dengan waktu. Maka disebut dengan model statis. Tapi kalau model dinamis, ini ada pergerakan karena adanya variabel waktu di sini. Karena waktunya berubah, bisa saja sumber dayanya berubah, menyebabkan perubahan pada output. Ini yang disebut dengan model dinamis. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai sistem dan model, cara berpikir sistem dan model. Sebelum kita lanjutkan ke pendekatan sistem, ini sebagai pendekatan sistem ini nanti ini sebagai dasar bagaimana Anda membuat pemodelan untuk mendefinisikan sistem dan membuat penyederhanaan terhadap model. Ada yang tanyakan tidak? Bapak ingin bertanya. Silakan. Jadi kan ada jenis model yang empirik ya Pak. Dia itu melihat hubungan output inputnya, tapi mengabaikan prosesnya itu. Contohnya seperti apa ya Pak? Baik. Jadi kadang-kadang kita kalau kita mempelajari sistemnya itu sangat kompleks. Jadi kita sulit untuk mempelajari proses sistem yang ada di dalam itu. Nah, oleh karena itu, maka salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan simulasi, melihat antara input dengan output. Misalnya gini, bagaimana pengaruh dari suhu terhadap warna kue, misalnya. Maka Anda inputnya, Anda naikkan suhunya. Ternyata semakin suhunya semakin tinggi, warna kuenya semakin gelap. Maka Anda bisa mengetahui hubungan antara suhu dengan warna kue. Maka Anda bisa menentukan, suhu yang seberapa yang paling baik untuk warna kue. Jadi sementara prosesnya itu sangat kompleks di dalam itu. Ada tergantung bahannya, tergantung komposisinya, tergantung macam-macam yang sulit untuk kita pelajari. Maka kita melihatnya secara empiris saja. Setiap kenaikan suhu itu menyebabkan bagaimana perubahan warna dari kue itu. Begitu. Ini yang sederhananya seperti itu. Jadi lebih mengarah kepada
hubungan antara input dan prosesnya. Tapi tujuan utamanya adalah tercapai, bahwa kita ingin mendapatkan satu warna kue yang paling baik berdasarkan menggunakan sistem tersebut. Siapa tadi yang bertanya? Puji, Pak. Puja ya, Puji. Ya, Pak Puji. Maksudnya? Paham, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang tanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Ya, bertanya, Pak. Apabila kita ingin membuat suatu model, apakah kita bisa menggabungkan antara dua model atau kita hanya memilih satu saja sesuai dengan tujuan kita, Pak? Oke. Bagus pertanyaannya. Jadi begini, karena pendekatan dalam membuat model itu utamanya adalah mengarah pada tujuan. Kalau misalnya Anda sudah mengidentifikasi ada dua sistem, bukan dua model ya, dua sistem misalnya. Ternyata sistem satu itu tidak bisa mencapai tujuan yang ingin diharapkan. Begitu juga sistem 2. Tapi kalau kita gabungkan sistem 1 dengan sistem 2 itu, ternyata dia bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Maka Anda mendefinisikan sistem yang akan Anda pelajari itu adalah gabungan antara sistem 1 dengan sistem 2. Karena patokannya adalah pada tujuan. Nah, tujuan itulah sebagai dasar bagaimana kita membuat batasan sistem dan mendefinisikan sistem. Paham nggak, Piani, maksudnya? Jadi kalau gimana? Masih bingung ya? Jadi ketika kita mendefinisikan sistem itu, kita harus berpatokan pada tujuannya. Apakah sistem yang kita pelajari itu sudah mampu mencapai tujuan itu atau tidak? Kalau misalnya sistem itu belum mampu mencapai tujuan itu, maka ada kesalahan dalam mendefinisikan atau membuat ruang lingkup dari sistem. Mungkin sistem yang Anda definisikan itu masih kurang atau kurang sehingga dia tidak bisa mencapai tujuan. Nah, Anda harus memperluas ruang lingkup kajian Anda menjadi lebih besar sampai si tujuan sistem itu bisa dicapai. Begitu. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan pendekatan sistem. Pendekatan sistem, ya betul. Jadi ini tahapan-tahapan bagaimana kita mendefinisikan sistem yang nanti sebagai dasar dalam pembuatan pemodelan. Ya. Jadi yang disebut dengan bentar. Oke. Jadi pendekatan sistem itu adalah cara pandang atau berpikir menggunakan sistem dalam memecahkan permasalahan. Jadi masalah yang kita hadapi itu kita pandang itu sebagai satu sistem. Makanya kalau kita pandang sebagai satu sistem, maka kita harus berpikir bahwa di dalam ruang lingkup permasalahan itu ada komponennya sifatnya kompleks, ada umpan balik, ada sebab akibat, ada keterkaitan, maka harus seperti itu kita cara pandangnya. Jadi pendekatan sistem itu memandang suatu permasalahan itu menjadi suatu sistem, kemudian kita ingin memecahkan permasalahan tersebut. Nah, tahapannya, kemudian kita menggunakan tahapan pendekatan sistem itu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, bagaimana cara tahapannya? Tahapannya itu mulai dari analisis kebutuhan. Ini sebetulnya analisis kebutuhan itu yang sederhananya adalah bagaimana kita mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian memformulasikan masalah. Dalam untuk mencapai tujuan ini, permasalahan apa yang muncul?
Kemudian setelah memformulasikan masalah, kemudian mengidentifikasi sistemnya. Nah, yang akan kita bahas sebetulnya sampai ke di sini. Nanti untuk minggu depan kita bahas ke bagaimana membuat model sistemnya, memvalidasi nya, dan mengimplementasikannya. Jadi kita untuk minggu ini, untuk hari ini sampai ke identifikasi sistem. Tapi sedikit dijelaskan mengenai ini. Tapi yang pemodelan sistem dan validasi, verifikasi nanti akan dibahas lebih detail minggu depan. Nah, jadi untuk tahap pertama, analisis kebutuhan. Jadi intinya, analisis kebutuhan itu adalah merumuskan tujuan dari sistem. Karena kalau kita melakukan pendekatan sistem, kita harus berpatokan pada tujuan. Nah, apa yang dilakukan pada saat menganalisis sistem, menganalisis kebutuhan itu, pada saat kita merumuskan tujuan. Jadi pertama, ini mengidentifikasi stakeholder atau objek yang berkepentingan dalam sistem tersebut. Kenapa disebut objek, kenapa disebut stakeholder? Kalau kita berbicara stakeholder, maka sistem itu melibatkan manusia. Ada unsur kepentingan. Misalnya gini, sistem dalam ketahanan beras, ketahanan pangan pada komoditas beras misalnya. Maka di situ ada stakeholdernya siapa? Ada petani, ada pengusaha, ada pemerintah, ada pedagang, ada masyarakat. Karena di sana yang berkepentingan adalah orang-orang itu. Nanti petani itu mempunyai kebutuhan apa? Petani itu butuhnya harga berasnya harus tinggi, mudah mendapatkan pupuk, mudah dalam pengirigasian misalnya. Jadi setelah kita mengidentifikasi stakeholder, maka kita mengidentifikasi kebutuhan setiap stakeholder. Pedagang bagaimana? Mudah mendapatkan berasnya, harganya tidak terlalu tinggi, misalnya mendapat keuntungan yang lebih besar, banyak. Pembeli harganya murah, mudah didapat, misalnya seperti itu. Distributor macam-macam. Jadi ketika menganalisis kebutuhan itu, kita sebetulnya pertama adalah mengidentifikasi stakeholder yang berkepentingan. Kalau ada manusia di situ. Tapi kalau misalnya tidak ada manusia, tapi yang lain, maka kita mengidentifikasi objek. Nah, ketika objek itu ada, kemudian kita melihat peran dan kebutuhan untuk melakukan peran itu. Misalnya begini, kalau kita misalnya dalam proses produksi alkohol pada proses fermentasi, maka objeknya apa yang ada di sana? Ada beberapa mikroorganisme. Misalnya mikroorganisme A, mikroorganisme B, mikroorganisme C. Mikroorganisme A ini berperan apa? Dia mengubah substrat A menjadi substrat B, di mana substrat B ini akan digunakan oleh mikroorganisme kedua untuk mengubah menjadi bahan yang lain. Tapi mikroorganisme A ini, dia harus mempunyai, lingkungannya harus suhunya dalam suhu 36 derajat misalnya. pH-nya sekian. Kemudian dia harus menggunakan substrat berupa amilum misalnya. Mikroorganisme B apa? Dia memerlukan apa, dan seterusnya. Jadi pada saat analisis kebutuhan itu, kita mengidentifikasi stakeholdernya, objeknya, serta kebutuhan, dan merumuskan tujuan dari keinginan semua stakeholder atau objek tersebut menjadi satu kesatuan yang disebut dengan tujuan sistem.
Nah, setelah Anda menganalisis kebutuhan, maka Anda melakukan formulasi permasalahan. Nah, berdasarkan hasil kajian pertama bahwa kita mengidentifikasi stakeholder, kemudian atau mengidentifikasi objek, kemudian melihat peran dan keinginannya dan kebutuhannya, maka kita bisa mengidentifikasikan ada yang kebutuhan yang sifatnya sinergis, ada yang sifatnya kontradiktif. Nah, yang menjadi permasalahan adalah mengidentifikasi hasil identifikasinya ada kebutuhan yang sifatnya kontradiktif. Tentunya kalau sifatnya kontradiktif, maka tujuan utama dari sistem yang telah dirumuskan pada saat awal itu akan menjadi permasalahan, bisa terjadi gangguan. Karena tadi ada kontradiktif ini, karena bisa saling melemahkan. Nah, inilah yang disebut dengan formulasi permasalahan. Jadi, mengidentifikasi kebutuhan stakeholder kontradiktif yang ini menjadi suatu permasalahan dalam sistem karena dia akan mengganggu tercapainya tujuan sistem. Nah, oleh karena itu, maka kita harus mencari solusi kebutuhan yang kontradiktif itu. Nah, bagaimana buat mencari solusinya? Nah, mencari solusinya tentunya ini bisa kalau sifatnya stakeholder atau manusia dalam sistem itu, maka ini harus ada bargaining atau diskusi bagaimana mencari kesepakatan dari kebutuhan-kebutuhan itu agar dia bisa mencapai fungsi dari sistem secara optimal. Nah, jadi pada prinsipnya formulasi permasalahan itu adalah adanya kebutuhan yang sifatnya kontradiktif dari stakeholder tersebut. Dan kemudian kita membuat skenario bagaimana kita mengatasi kontradiktif tersebut agar tujuan sistem itu bisa tercapai secara optimal. Nah, kemudian yang selanjutnya baru kita mengidentifikasi sistem. Jadi kita pertama mengidentifikasi tujuan. Tujuan itu berdasarkan tadi stakeholdernya, objeknya, bagaimana stakeholder itu mempunyai kebutuhan, punya tujuan, mempunyai fungsi, punya peran, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan hasil kajian itu, maka kita mempunyai tujuan sistem. Kemudian dari hasil kajian itu juga kita bisa mengidentifikasi mana yang kontradiktif. Yang kontradiktif itulah yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Nah, baru kita dilanjutkan dengan mengidentifikasi sistem. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi sistem itu? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa dalam satu sistem itu ada subsistem apa saja. Ada subsistem apa saja, kemudian kalau seandainya kita ingin ternyata dalam sistem itu subsistemnya bisa kita definisikan menjadi subsistem lagi, maka kita bisa namakan subsistem lagi. Tapi kalau misalnya Anda merasa cukup sampai subsistem saja, karena perilaku dan pola dari output yang dihasilkan bisa Anda pelajari, maka Anda cukup mendefinisikannya sampai subsistem, tidak sampai sub-subsistem. Nah, kemudian setelah itu Anda melihat hubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Misalnya tadi bagaimana peranan dari hubungan antara mulut dengan lambung. Bagaimana hubungannya? Kalau hasil dari mulut ini akan hasil pencernaan di mulut akan dicerna di lambung seperti itu. Jadi mengidentifikasi hubungan antara subsistem tersebut dalam sistem itu. Nah, bagaimana kita menjelaskan hubungan itu? Nah, biasanya kalau jadi pendekatan modelnya nanti ada sifatnya pendekatan model kualitatif, ada pendekatan model kuantitatif. Nanti kalau kuantitatif kita menggunakan matematik, kalau kualitatif nanti kita bisa menggunakan sistem kualitatif. Nanti kami bahas minggu depan ya, bagaimana mencari hubungan antara satu subsistem dengan subsistem lain atau komponen dengan komponen lain. Tapi pada prinsipnya begini, jadi
misalnya ini adalah hubungan antara kegiatan pariwisata dengan kondisi lingkungan. Nah, ternyata kalau kondisi lingkungannya itu baik, ini menyebabkan kalau jumlah turis atau wisatawan itu naik, ini menyebabkan pengembangan destinasi wisatanya akan lebih baik. Kenapa? Karena wisatawan ini bisa menyebabkan alirnya nilai ekonomi kepada pengembang bisa berinvestasi lagi untuk memperbaiki destinasi wisata. Perbaikan destinasi wisata ini bisa menyebabkan peningkatan kepuasan dari wisatawan. Kepuasan wisatawan ini bisa meningkat, maka dia akan berkunjung lagi ke destinasi tersebut semakin banyak. Ini adalah umpan balik positif, ya. Tapi terhadap lingkungan, ketika turisme wisatawan ini semakin banyak, ini bisa menyebabkan bertambahnya sampah, bertambahnya kerusakan, menyebabkan kualitas lingkungan menjadi turun. Tandanya negatif nih. Nah, kalau tandanya negatif, maka ini bisa menurunkan kualitas lingkungan. Padahal kualitas lingkungan ini, kalau dia positif, dia bisa meningkatkan wisatawan. Tapi kalau dia turun, maka bisa menyebabkan penurunan wisatawan. Begitu. Jadi, kita harus melihat satu sistem itu, melihat hubungannya. Apakah dia sifatnya feedback-nya positif atau feedback-nya negatif. Nah, berdasarkan hubungan inilah, maka kita bisa melihat interaksi antara satu komponen dengan komponen lain dalam satu sistem itu. Nah, nanti kita mendefinisikan bagaimana besarnya pengaruh peningkatan wisata ini terhadap pengembangan wisatawan. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan itu terhadap kualitas lingkungan. Saya ingin berikan contoh yang lebih kompleks. Ini misalnya dalam kegiatan wisata terhadap beban limbah. Nah, ternyata sumber limbah ini bisa dari pertanian, bisa dari masyarakat, bisa dari peternakan, bisa dari kegiatan, dari pemukiman, dari kegiatan wisata. Nah, kalau populasinya makin banyak, maka ini menyebabkan beban limbah makin tinggi. Pertaniannya makin meningkat, makin tinggi. Pemukiman makin meningkat, makin tinggi. Pariwisatanya meningkat, makin tinggi. Peternakan meningkat, semakin tinggi. Beban meningkat ini menyebabkan indeks kualitas air semakin jelek, berkurang. Indeks bias ini indeks kualitas air ini menyebabkan terjadinya pengaruh terhadap daya dukung dan seterusnya. Jadi tahap pertama dalam mengidentifikasi hubungan antar komponen itu melihat apakah dia berdampak memberikan feedback positif atau memberikan feedback negatif. Jadi ketika kita membuat satu model, maka kita mengidentifikasi subsistemnya, mengidentifikasi subsistemnya atau mengidentifikasi komponennya, kemudian mengidentifikasi bagaimana hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, apakah dia sifatnya positif atau negatif. Nah, setelah itu, maka Anda mendefinisikan hubungannya itu. Nanti kalau dalam pemodelan ini gambaran saja untuk minggu depan. Jadi ketika Anda sudah membuat hubungan ini, misalnya nih, pertanian, jadi populasinya meningkat, menyebabkan pemanfaatan lahannya semakin meningkat, maka ke arah pertanian meningkat, menyebabkan beban limbah dari pertanian meningkat. Nah, seberapa besar pengaruh dari populasi ini terhadap pemanfaatan lahan? Nanti kita harus mendefinisikan bagaimana pengaruh dari populasi terhadap pemanfaatan lahan. Bagaimana pemanfaatan lahan ini terhadap pertanian? Bagaimana pertanian ini terhadap limbah?
Jadi ini harus didefinisikan setiap hubungan ini. Jadi tahap awal adalah bagaimana melihat hubungan antara satu komponen dengan komponen lain, apakah dia positif atau negatif, kemudian setelah itu Anda mendefinisikan hubungan itu. Nah, misalnya contoh ini, nanti kalau di dalam pemodelan, maka langkah awal tadi membuat diagram sebab akibat, kemudian setelah itu Anda mendefinisikan hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Misalnya nih, ini adalah mengenai model mengenai penyediaan beras, ketahanan beras. Jadi di sini ada konversi lahan, kemudian ini sawah. Ini adalah area jumlah area dari sawah yang bisa dipanen. Kemudian ini adalah produksi panen. Ini adalah gabah kering. Ini adalah beras yang dihasilkan. Ini ke arah surplus. Ini adalah populasi dari manusianya ke konsumsinya. Nah, kemudian tadi sebetulnya ini sebelum dibuat seperti ini, tadi dibuat diagram sebab akibat tadi, pengaruhnya negatif atau pengaruhnya positif. Misalnya ini, ternyata konversi lahan dari padi jadi sawah menjadi pemukiman ini menyebabkan dampak negatif terhadap jumlah sawah. Nah, seberapa besar dampaknya ini tergantung dari rata-rata perubahan pemampatan lahan sawah menjadi lahan yang lain. Nah, ini berapa besar konversinya ini didefinisikan per waktu tahunnya. Ini kemudian jumlah sawahnya, jumlah luas sawahnya. Misalnya kalau di sini didefinisikan, misal contoh ya, 0,1 per tahun, maka dia akan mengkonversi yang asalnya misalnya 100 hektar, dia akan setiap tahunnya akan turun 1 hektar. Tahun pertama jadi 99 hektar, tahun kedua jadi 98 hektar, tahun ketiga, dan seterusnya. Tentunya ini akan berpengaruh secara dinamis kepada luas area padi yang akan ditanami. Dan tentunya ini dipengaruhi oleh waktu tanam. Ada yang 1 tahun 2 kali, ada yang 1 tahun 1 kali. Akibat perubahan dari jumlah sawah menyebabkan perubahan dari jumlah area sawah yang bisa dipanen, dan dipengaruhi oleh berapa kali dalam setahun sawah itu ditanami, ini akan berpengaruh terhadap produksi dari padi. Nah, ternyata padi ini juga dipengaruhi oleh produktivitas sawah, dipengaruhi oleh cuaca, apakah ada La Nina, ada El Nino, ini mempengaruhi produksi padi. Seberapa besar? Nah, ini konversinya didefinisikan. Nah, produksi padi ini akan berpengaruh terhadap produksi gabah. Tentunya gabah ini tidak 100% dari padi menjadi gabah kering, tapi ada konversinya. Apakah konversinya 10%, apakah konversinya 80%, 70%. Jadi hanya sekian persen yang berubah dari padi ini menjadi gabah. Untuk berubah menjadi beras, ini juga sama, tidak 100%, tapi ada konversinya. Hanya 70%, sehingga ini menyebabkan jumlah padi yang dihasilkan ini merupakan rangkaian dari pengaruh-pengaruh variabel-variabel yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada populasi manusia. Berapa jumlah konsumsi beras dari populasi manusia yang ada di sini.
Nah, kalau seandainya antara produksi dengan konsumsi ini digabungkan, kalau misalnya ada sisa, berarti terjadi surplus. Tapi kalau kurang, kalau negatif, maka ini tidak surplus, defisit. Jadi berdasarkan model ini kita bisa memprediksi bagaimana ketahanan padi di suatu daerah dengan data-data yang sudah ada di sini dan dari variabel-variabel ini. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu sistem, maka kita harus mengidentifikasi subsistemnya, bagaimana hubungannya, kemudian dibuat diagram hubungan positif negatif, kemudian setelah itu didefinisikanlah bagaimana hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, kemudian barulah jadi satu model. Contoh yang lain ini adalah lagi pertumbuhan ikan sotong, kan sotong itu cumi. Ini nanti ada proses populasinya, ada dipengaruhi oleh pencemarannya dan lain-lain. Jadi ini didefinisikan. Nah, setelah Anda membuat modelnya, maka nanti tentunya model itu tidak bisa langsung dipakai, tapi harus divalidasi dan diverifikasi. Nanti dijelaskan minggu depan bagaimana proses validasi dan verifikasinya. Tapi pada intinya bahwa validasi dan verifikasi itu digunakan untuk melihat apakah model itu bisa digunakan atau tidak. Model itu bisa digunakan apabila sudah lewat uji validasi dan verifikasi. Kalau sudah lewat, menunjukkan apa? Jadi intinya adalah membandingkan antara perilaku model dengan perilaku sistem. Jadi nanti disimulasikan si model itu. Setelah disimulasikan nanti akan ada outputnya. Nah, outputnya itu nanti dibandingkan dengan data empiris yang di lapangan. Nah, kalau ternyata outputnya itu dengan data empiris yang di lapangan tidak berbeda signifikan, nanti diuji secara statistik, tidak berbeda signifikan, maka kita bisa mengatakan bahwa model tersebut valid. Jadi setelah kita mendefinisikan modelnya sudah jadi, kita simulasikan, outputnya kita bandingkan dengan data empiris. Nanti kalau hasil data empiris itu menunjukkan tidak berbeda signifikan, maka model itu valid, bisa digunakan. Tapi intinya bahwa selain melihat dari validitas itu juga mempertimbangkan apakah dengan menggunakan model itu efisien dan efektivitas untuk memecahkan masalah menjadi lebih baik atau tidak. Bentar. Ini juga ulang, Pak. Nanti ditelepon lagi. Jadi ketika Anda sudah membuat model, setelah membuat model, kemudian diverifikasi. Setelah uji verifikasi diterima, maka model itu bisa digunakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada saat hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di pemodelan minggu depan. Tapi sebelum itu ada pertanyaan tidak? Pak, saya mau menanya. Silakan. Masih kurang paham yang mengenai formulasi masalah. Di situ kan disebutkan ada kebutuhan yang sinergis sama kontradiktif. Apakah kalau kebutuhannya sudah sinergis itu masih harus tetap memformulasikan masalah atau tidak usah gitu, Pak? Oke. Nah, jadi ketika kita memformulasikan masalah, maka kita kan tadi mengidentifikasi stakeholder, mengidentifikasi kebutuhannya, dan mengidentifikasi mana yang kontradiktif, mana yang sinergis. Jadi kalau kita ternyata tidak menemukan yang kontradiktif, maka sebetulnya sistem itu berjalan dengan baik. Tidak ada permasalahan.
tidak ada sesuatu permasalahan yang perlu dipecahkan. Jadi maksudnya sistem itu berjalan secara normal, tidak ada permasalahan. Nah, yang akan menjadi permasalahan itu adalah ketika kita menemukan suatu kebutuhan yang sifatnya kontradiktif. Nah, karena ada kebutuhan yang sifatnya kontradiktif, tentunya kita harus memberikan istilahnya win-win solution bagi stakeholder itu. Seperti apa? Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan sistem, maka kita bisa melihat bagaimana hubungan antara stakeholder itu. Sehingga dari situ kita bisa melihat seberapa optimum solusi yang kita bisa tawarkan dengan melihat perilaku pada sistem itu. Jadi biasanya begini, ketika kita melihat ada kontradiksi, maka otomatis kita tidak bisa memberikan semua kebutuhan dari stakeholder secara penuh. Pasti ada yang disebut dengan trade-off. Trade-off itu apa ya? Harus ada negosiasi lah antara setiap stakeholder itu supaya sistem itu bisa berjalan dengan baik, dengan tujuan utamanya tercapai. Tadi misalnya tujuan utamanya bagaimana kita menciptakan jumlah padi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, kan itu. Tapi pasti di sini stakeholdernya macam-macam. Ada yang ingin harganya naik. Kalau harganya naik, menyebabkan ketersediaan beras di pasaran menjadi rendah, misalnya. Karena dia disimpan, tidak dijual. Kemudian ada pengaruh dari distribusi yang menyebabkan peningkatan dari harga beras. Nah, berdasarkan sistem yang kita bangun, maka kita bisa melihat kalau seandainya tujuan utamanya adalah ingin memenuhi kebutuhan dari populasi penduduk di sana, maka produksi yang harus dihasilkan adalah sekian. Dengan hasilnya sekian, maka harga per liternya atau per kilonya harus begini, harus sekian. Kemudian luas area sawahnya harus sekian, misalnya gitu. Nah, itu menjadi satu skenario yang dibuat oleh pengambil keputusan bahwa untuk menjamin, kan tujuan utamanya adalah untuk menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat, maka dibuat keputusan. Biasanya yang mengambil keputusan adalah pemerintah, bahwa kita harus menjamin bahwa luas sawah untuk produksi padi bagi petani adalah minimal sekian. Tidak boleh ada izin untuk mengubah lahan pertanian menjadi lahan yang lain melebihi luas area sekian. Kemudian harga beras dipatok sekian. Nah, itu tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan beras untuk masyarakat supaya tersedia. Jadi dengan menggunakan simulasi itu, kita bisa mendapatkan data-data variabel-variabel yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi pasti dalam satu sistem itu sebagian besar ada konflik, dan kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Tapi yang dilakukan adalah mengoptimasi. Yang penting adalah tujuan dari sistemnya tercapai. Nah, bagaimana mengoptimasi itu dari kepentingan itu berdasarkan hasil dari kajian sistem. Nanti kita akan dapat variabel-variabel, di mana variabel-variabel itulah yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk menjamin bahwa ketersediaan padi untuk masyarakat ada, begitu. Ya. Ada lagi? Ditanyakan? Ini 29, pesertanya 28 ya? Berapa lupa lagi? Iya, Pak. 28 ya? Iya, Pak. Berarti ada satu yang belum masuk.
28, Pak. 28. Iya, satu orang yang belum masuk ya. Siapa yang tidak hadir? Sepertinya Zaitun Pak tadi tuh udah masuk, cuman karena error jadi keluar masuk Tidak masuk ya. keluar masuk. Oke. Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan paham. Ini yang keluar masuk siapa? Zaitun ya? Iya, Pak. Zaitun nggak ada. Yang nggak ada. Oke ya, saya jadi simpulkan bahwa pertama sistem itu adalah kumpulan dari komponen-komponen di mana masing-masing komponen itu mempunyai fungsi masing-masing dan kemudian komponen itu saling bekerja sama membentuk suatu fungsi yang lebih besar. Fungsi yang lebih besar itu adalah dari fungsi sistem itu. Ya. Nah kemudian ketika kita mempelajari satu sistem, tentu di situ ada yang disebut dengan objek, ada yang disebut dengan atribut, ada yang disebut dengan input, proses, output, umpan balik, kemudian ada lingkungan di situ. Jadi pada prinsipnya kalau kita melakukan mempelajari sistem, maka kita harus melakukan berpikir secara sistem, di mana berpikir secara sistem itu di sana ada keterkaitan antara komponen dan sifatnya ada sintesis, bahwa akan ada kemunculan produk baru atau fenomena baru atau perilaku baru akibat adanya gabungan kerjasama antar komponen-komponen itu. Nah, komponen tersebut berinteraksi satu dengan yang lain karena ada hubungan sebab akibat. Dan satu komponen dapat mempengaruhi komponen yang lain. Jadi ada umpan balik antara satu dengan yang lain. Kemudian di sana juga ada proses sistem kontrol. Bagaimana sistem itu melakukan kontrolnya sendiri agar sistem bisa bekerja secara optimal. Nah, nanti dalam pengembangan bagaimana kita melakukan pendekatan sistem, ada beberapa tahapan yang dilakukan, adalah tadi menganalisis kebutuhan, di mana sebetulnya utamanya adalah memformulasikan tujuan dari sistem yang ingin dicapai. Karena tujuan dari sistem inilah yang akan menjadi patokan untuk tahapan selanjutnya. Kemudian memformulasikan masalah. Formulasi masalah itu terjadi kalau adanya kontradiksi antar stakeholder atau objek, kepentingan atau keperluan dari stakeholder atau objek. Nah, itu yang diformulasikan. Tapi tujuan utamanya adalah tadi mencapai tujuan. Jadi selalu mencapai tujuan. Kemudian baru mengidentifikasi sistem. Mengidentifikasi sistem berarti kita melihat subsistemnya, melihat subsistemnya, melihat komponen sistemnya, melihat hubungan antara satu komponen yang satu dengan yang komponen yang lain. Maka dibuat satu diagram causal loop, sebab akibat, yang menunjukkan bagaimana hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, apakah dia sifatnya positif atau sifatnya negatif, kemudian bagaimana umpan balik antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, setelah dibuat diagram causal loop-nya, maka kita mendefinisikan hubungan satu komponen dengan komponen yang lain. Nanti bisa sifatnya kuantitatif, matematis, bisa sifatnya kualitatif. Nanti hubungannya itulah yang akan kita gunakan untuk membuat pemodelan. Dengan melihat hubungan itu, maka kita bisa membuat satu rangkaian model yang biasanya nanti akan menggunakan software komputer untuk pengembangan modelnya itu. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, nanti video ini ada ini sudah direkod, nanti saya masukkan juga di Google Classroom, jadi Anda bisa mengulang lagi apa yang sudah kita diskusikan di sini. Kalau Anda ingin mengulang lagi apa yang sudah kita diskusikan dari awal sampai akhir, saya masukkan juga di Google Classroom.
Jadi Anda bisa mengulang lagi supaya pemahaman Anda mengenai apa itu sistem, apa itu berpikir sistem, apa itu pendekatan sistem bisa lebih paham lagi. Dan nanti ini sebagai bahan untuk minggu depan bagaimana kita mengembangkan suatu model atau membuat pemodelan. Ya. Baik, kalau tidak ada, silakan Anda isi poolingnya. Ini tinggal dipilih aja, Pak. Ya, tinggal dipilih saja. Silakan. Sebentar. Satu orang lagi belum ada? Sudah semua ya? 27 dari 28. Zaitun udah masuk lagi belum? Udah. Oh, udah. Oh, udah masuk, berarti udah bisa. Kurang satu poolingnya nih. Tapi nggak apa-apa. Ibu, itu Bu. Ada ini Bu? Tambahan dari Bu? Udah? Sudah cukup Pak dari saya sih. Saya ini mengikuti dulu, menyimak. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Nanti minggu depan kita akan bahas mengenai pemodelan. Jadi apa yang sudah dikuliahkan dari yang pertama sampai yang akhir, Anda bisa mengulang lagi di Google Classroom. Videonya nanti saya posting di situ. Jadi kalau Anda di sini yang kurang berkonsentrasi di perkuliahan secara online 30% nih, jadi nanti Anda bisa mengulang lagi apa yang sudah kita diskusikan di Google Classroom dengan menyetel kembali lagi videonya. Oh iya. Pak Wahyu. Ya Bu, silakan. Ininya kita udah ada sepada belum? Sepadanya udah, tapi belum diisi Bu. Karena linknya bisa dulu di-share di situ juga kali ya Pak ya? Bisa Bu. Linknya di-share-nya bisa di sepada gitu, jadi biar sepadanya aktif. Siap. Kapan itu Bu coaching itu yang sepada? Kenapa? Yang ya ini lagi untuk bahas sepada buat dosen? Lagi cari waktu buat ininya, buat siapa? Buat dosen pengajarnya, yang ngajarnya nanti. Bu Rini pengennya. Iya siap. Soalnya ini sepadanya tidak user friendly jadi susah. Iya betul. Siap. Baik, ini jadi ada 30% yang kurang konsentrasi mengikuti perkuliahan online, jadi nanti diharapkan Google Classroom bisa membantu Anda untuk mengulang kembali apa yang sudah kita diskusikan. Juga nih ada permasalahan juga sebanyak
37% nih kalau kuliah online. Ada yang keluar masuk kali ya. Jaringannya kurang bagus. Nanti mungkin ini salah satu caranya di Google Classroom Anda bisa mengulang lagi kalau ada yang belum paham. Ya. Dan kalau ada pertanyaan, ketika Anda mengulang video ini, Anda bisa tulis di Google Classroom, nanti saya akan respon pertanyaan Anda. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi minggu depan, kita akan membahas mengenai pemodelan. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama Pak Wahyu. Saya akhiri, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya, Bu. Di semuanya.